silakan. Jadi kalau kita bicara Partai Demokrat ansih, nggak penting. Tetapi karena kita bicara soal konflik di tubuh partai, ya ini kemudian menjadi urusan publik. Saya kira pada level persepsi publik hari ini sudah ada dua Partai Demokrat. Pada level persepsi loh. Satu Demokrat versi Cikeas, yang kedua Demokrat versi Sibolangit. Nah, seperti apa ke depan? Apakah dualisme ini akan terus berlanjut atau akan berhenti? Tentu itu akan bicara proses hukum. Jadi nanti biarkanlah pengadilan yang akan menyikapi itu. Dan kita sudah punya presiden banyak soal ini, soal konflik partai politik. Ini kan bukan sesuatu yang baru. Dalam sejarah kita itu sudah banyak partai politik. Saya masih ingat dulu ketika almarhum Gus Dur ya, tahun 2008, PKB yang dibangun oleh beliau kemudian diambil alih oleh Pak Muhaimin Iskandar. Ada upaya pembajakan partai ketika itu, ya mau pakai tanda petik pembajakannya mau enggak, buat saya itu sama, substansinya ada pembajakan. Dan apa sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu? Istana diam. Tetapi di dalam diamnya istana, kemudian Muhaimin menjadi ketua umum PKB dan dimenangkan oleh pengadilan dan dia menjadi menteri di dalam kabinet Pak SBY. Artinya bahwa apa yang terjadi sekarang dengan Partai Demokrat bukan sesuatu yang baru. Kalau Cikeas tiba-tiba merengek, curhat di Twitter, kirim surat ke istana Presiden Jokowi, ya buat saya ini seperti buruk muka cermin dibelah. Karena sebetulnya fenomena yang sama terjadi di masa lalu dan Pak SBY sangat sukses di dalam mengatasi hal-hal ini. Maka saya pikir biarkanlah proses hukum ini berjalan, ya. Bagaimanapun ini sudah menjadi isu publik setelah ini masuk ke ranah berita media dan didiskusikan semua orang. Suka atau tidak suka, tentu sudah ada dua Partai Demokrat di persepsi publik. Kalau kita bicara soal fakta hukum, de jure ya tentu masih ada satu Demokrat, yaitu Demokrat versi Cikeas, di mana Pak AHY sebagai ketua umum. Tetapi kalau bicara persepsi publik sudah ada dua. Nah, nanti apakah pengadilan memutuskan seperti apa? Kita akan lihat ke depan. Nah, tetapi di mana letak persoalan sebetulnya? Kenapa mesti terjadi konflik, faksionalisasi di dalam tubuh partai politik? Ya sebetulnya ini kan korelasinya sangat signifikan dengan budaya politik, satu ya budaya politik masyarakatnya, yang kedua dengan karakter kepemimpinan, manajemen organisasi, budaya di level organisasi, di level partai. Nah ini semua nanti berkorelasi. Saya melihat Partai Demokrat ini dari awal. Tahun 2006 saya sudah bicara itu di hadapan pers ya, bahwa suatu hari Pak SBY akan mengangkat anaknya sendiri jadi pimpinan partai, entah sekjen, entah ketua umum. Dan ya ketika itu saya tahu betul, termasuk Pak Marzuki Ali juga agak terkejut ketika saya menyampaikan itu. Beliau salah satu juga yang menduga itu insinuasi lah. Tetapi kan fakta kemudian terjadi, Pak Ibas sendiri akhirnya menjadi sekjen, terus kemudian Pak AHY jadi ketua umum. Ya, dalam perjalanan politik, ya perjumpaan saya dengan para tokoh di Demokrat, pertemanan saya bahkan dengan Pak Rifki Harsa yang juga selalu mendampingi Pak AHY, juga itu teman baik saya. Ya, saya melihat partai ini memang suka atau tidak suka, ini dinasti Cikeas. Ya, slogan Partai Demokrat ini sangat modern pada level slogan, narasi politik yang dibangun. Tetapi kultur kepemimpinan organisasi, aspek manajerial itu semua masih berbasis kekeluargaan. Dan dominasi keluarga yang begitu kental kemudian mengganggu persepsi para kader tentang partai. Dan ada rasa ketidakadilan itu muncul
di kalangan sebagian tidak hanya pendiri, tetapi kader yang juga dari awal membangun Partai Demokrat. Mereka merasa ada ketidakadilan di sini, sehingga mereka menggugat, protes. Tetapi kan tidak punya posisi tawar yang efektif untuk bisa menggugat. Akhirnya mereka diam. Sebagian lagi juga begitu. Dan karena proses ini terus berjalan, terjadi kristalisasi kekecewaan. Lalu muncullah satu momentum di mana ada sosok bernama Muldoko yang kemudian mereka lihat sebagai representasi. Sehingga mereka akhirnya mendorong beliau menjadi ketua umum. Bagi saya ini semua fenomena biasa. Ini perkara apakah partai mau secara dewasa merespons hal seperti ini. Apakah partai mau secara dewasa menghadapi tantangan politik? Begitu Mas, sementara nanti mungkin kita akan lanjut ya. Halo? Ya, ya, baik Bang Boni. Jadi saya tambah dikit, saya tambah dikit. Kenapa ini kemudian permainan leadership partai politik ini kemudian selalu menjadi masalah? Ya, saya pikir pada level budaya organisasi kita belum dewasa sih. Tidak banyak, ada partai politik yang sangat matang dalam proses. Kita lihat itu misalnya PDI Perjuangan itu prosesnya panjang dia menjadi besar. Jadi kalau dia selalu besar itu wajar. PDI itu kan sejarahnya sejak Presiden Soeharto tahun 1973 dia melakukan fusi partai politik. Ada pemaksaan untuk menyederhanakan jumlah partai ketika itu. Karena pemilu tahun, saya lupa, 1969 atau 1971, saya lupa, itu pemilu persisnya sekitar tahun itu Golkar itu rada kewalahan menghadapi partai-partai yang begitu banyak. Sehingga akhirnya semua partai yang dianggap nasionalis sekuler dileburkan menjadi namanya Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Nah, semua partai nasionalis berbasis agama dilebur di dalam namanya P3 yang sampai sekarang hidup. Nah, dalam perjalanan waktu kan Golkar yang bukan partai politik melainkan golongan karya itu interest group ya bukan partai itu terus memenangkan pemilu. Nah, maka setelah reformasi 1998 ya PDI ini muncul sebagai rising star. Dia mempromosi reformasi dari awal, dia menggugat rejim Soeharto dan sebagainya. Maka ketika PDI Perjuangan ini sampai sekarang menjadi besar, karena memang dia dibesarkan oleh peristiwa sejarah, oleh keteladanan kepemimpinan internal partai. Nah, sekarang Partai Demokrat, di mana ruang sejarah dia muncul? Partai Demokrat dulu muncul ketika ada segelintir elit politik yang tidak melihat ada akses yang lebar untuk mereka mempengaruhi negara ini dari level partai. Karena dilihat ada sumbatan di Golkar, ada sumbatan di PDIP, ada sumbatan di partai lain, mereka tidak punya celah. Lalu mereka akhirnya mendirikan satu partai baru dengan asumsi mereka bisa mengusung satu agenda perubahan yang lebih baru lah, warnanya lebih baru, sehingga nanti bisa membawa perubahan. Ingat bahwa ketika itu Indonesia masih pada fase dalam teori politik, fase konsolidasi demokrasi. Karena kita baru selesai dengan era diktatorship. Rezim anti demokrasinya Pak Harto itu baru selesai tahun 98. Jadi secara demokrasi, dari sisi demokrasi kita itu baru lahir baru tahun 98. Maka ketika Demokrat muncul, kita masih pada fase konsolidasi. Dan ini transisi politik yang sedang hangat-hangatnya. Nah, ketika Demokrat muncul, ini tentu angin segar. Nah, tetapi kan orang tidak pernah menyangka ketika itu bahwa yang kemudian digadang-gadang menjadi calon presiden dan pemimpin partai ini adalah seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi fakta sejarah akhirnya memungkinkan itu terjadi. Ya, budaya politik masyarakat kita juga kalau secara teoretis katakanlah mengikuti teori Almond Verba misalnya, kita akan melihat ini mayoritas masyarakat kita masih di level parokial, belum ke level subjektif apalagi partisipatif. What does it mean? Artinya apa? It implicates bahwa sebagian pemilih kita masih krisis pengetahuan politik soal hak kewajibannya, informasi politik soal apa yang terjadi dengan para elit. Preferensi politik mereka itu juga belum lengkap, sehingga dalam proses pemilihan di pemilu maupun pilkada, mereka lebih cenderung mudah dimobilisasi. Mobilisasi bisa
money politics, bisa melalui figur-figur yang kuat, tokoh-tokoh masyarakat, macam-macam. Dan sebetulnya disinilah kerentanan itu terjadi dan memungkinkan partai-partai yang muncul ini dengan pola mobilisasi yang modern ini bisa besar. Nah, Partai Demokrat besar di konteks itu. Tetapi kemudian orang kecewa, ya, secara teoretis saya melihatnya memang kekecewaan itu sangat mendasar bahwa partai ini ternyata platformnya baru, tapi mentalnya lama. Itu seperti Mercy tua, tetapi di fermak bodinya jadi Mercy baru. Tapi kan mesinnya tetap dulu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena memang tidak ada sirkulasi kekuasaan yang bersifat demokratis di internal partai. Diferensiasi peran itu juga tidak berlangsung dengan by merit system. Artinya bahwa orang dengan tingkat loyalitas dan kapabilitas tertentu mengambil peran sebagai tertentu. Nah, itu kan harusnya begitu. Tetapi yang terjadi like and dislike. Jadi siapa yang menyukai keluarga ini, dia akan diberi jabatan bagus. Tidak peduli apakah dia baru masuk atau tidak. Sehingga kader-kader lama yang merasa sudah berjuang, akhirnya kehilangan semangat. Maka wajar kalau mereka berkumpul di Sipo Langit, lalu mendukung Pak Muldoko. Saya kira itu, Mas. Terima kasih.